Allahu 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 Allah Allah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah pengajian Masjid Al-Islam atau mahasiswi dan mahasiswa Pesantren Tinggi Al-Islam dan Rumah Tahfidz Ummahatul Mukminin yang kami sayangin. Pada pagi hari ini kita masih teruskan kajian Matan Abi Suja atau Matan Ghayatut Takrib wal Ikhtisar. Matan Abi Suja yaitu matan yang dipakai sebagai rujukan mazhab Syafi'i di dalam membahas masalah fikih. Kita sampai kepada bab an-nikah atau kitabun nikah, bab al-walimah. Selesai pada pertemuan kemarin. Kita masuk kepada judulnya apa? Al-qasmu baina az-zaujat wa ma yata'allaqu bihi. Apa al-qasmu? Al-qasmu itu pembagian. Kalau al-qismu ya, itu bagian. Al-qasamu bersumpah. Jadi al-qasmu pakai sinnya dimatikan. Al-qasmu baina az-zaujat. Jadi bukan al-qasamu, bukan al-qismu, tapi al-qasmu. Berkata Imam Abi Suja, bismillahirrahmanirrahim, faslun wa taswiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun. Pembagian giliran kepada istri-istri itu wajib bagi laki-laki yang mempunyai istri lebih daripada satu. Sebagai tambahan, ini ada buku Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Syafi'i, Ta'rifu al-qasmu, masdar qasam yaksim wal qismu, itu nasib, bagian, jatah. Wal qasmu istilahan anna man kana lahu aktsar min zawjatin wa bada inda wahidatin minhunna lazimahul mabit inda baqihinna. Ini. Barang siapa yang mempunyai lebih daripada satu istri, kemudian dia bermalam di salah satu istri, maka dia wajib bermalam juga ya, sebanyak malam di istri yang pertama ke istri yang kedua. Artinya pembagian malam hari, pembagian tidur di istri-istri yang ada. Wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha li ghairi hajatin. Tidak boleh seorang laki-laki masuk atau ke rumah istri yang bukan jatahnya tanpa ada hajat. Kalau ketinggalan tasnya boleh dia masuk, ya, ketinggalan HP-nya. Kenapa kesini lagi? Ketinggalan HP-nya. Ya. Padahal dia sebenarnya senang sama istri yang kedua ini. Cuma caranya ditinggal HP-nya. Besok ditinggal tasnya, besok ditinggal sepatunya. Jadi biar sering ketemu. Ya. Jadi padahal bukan jatahnya, tapi ke situ terus. Ya, alasannya mengambil barang yang ketinggalan. Nah, ini laki-laki yang nakal, ya, tidak adil seperti ini. Jangan ditiru, ya, jangan ditiru. Itu kalau malam hari. Ya. Yang tidak boleh itu kalau malam hari. Kalau siang hari itu tidak ada hukumnya. Kalau siang hari tidak ada hukumnya.
Mulainya kapan? Mulainya sejak terbenam matahari sampai terbit fajar subuh. Itu bagian yang harus dia tinggal di situ, bermalam di situ. Ini seorang suami punya 2 istri, yang satu di Pasar Kecapi, yang satu di Pondok Melati, umpamanya aja ini. Atau yang satu di Al Islam, yang satu di Prigading. Cuma nama saja ribut. Ini cuma misal saja. Kalau nggak setuju, yang satu di Irian Jaya, yang satu di Aceh. Kalau kepengin contoh lain, cuma contoh nggak usah diributkan. Lah ketika dia bermalam di istri ini, maghrib itu harus berada di rumah dia, ya, di rumah dia di Bekasi lah ya. Itu dari maghrib sampai subuh. Tinggal di situ saja. Di situ mau makan, di situ mau jalan-jalan, di situ yang penting tinggal. Jadi yang wajib adalah tinggal menemani. Setelah subuh dia bebas. Dia bebas mau kerja, mau ke pasar, mau ke Al-Islam bebas. Sampai nanti maghrib lagi baru dia masuk ke jatah istri lain, yaitu istri kedua umpamanya. Itu main maghrib sampai subuh. Demikian giliran satu persatu. Giliran itu bisa per malam. Jadi malam pertama di sini, malam kedua di B, malam ketiga di C, malam keempat di D umpamanya. Itu per hari atau bisa per minggu. Kalau rumahnya jauh, ya seminggu di Bekasi, minggu depan selama seminggu di Bogor, ya, minggu depannya lagi di Cirebon, ya, selama seminggu, minggu depannya lagi di Bandung umpamanya. Jadi seminggu itu cukup dibanding kalau tiap hari di Bekasi, besoknya ke Bogor, besoknya ke Cirebon, ya, capek. Jadi seminggu itu boleh juga. Atau sebulan. Sebulan di sini, sebulan di sana. Tapi kalau sebulan kasihan istri-istrinya nunggunya terlalu lama. Jadi kalau rumahnya agak jauh, pasnya itu 1 pekan, itu pertengahan. Kalau dekat-dekat nggak apa-apa kalau tiap sehari-sehari semuanya di daerah kampung sawah. Makanya istri-istri Rasulullah SAW itu tidak jauh-jauh tempatnya, ya rumahnya di samping-samping aja, satu komplek. Itu lebih baik. Punya di Puri Gading semuanya. Di Pondok Melati semuanya. Jadi ngaturnya mudah, ngontrolnya mudah, ya jatah gilirannya juga mudah. Itu disunahkan seperti itu. Ya, kalau perlu berdempetan rumahnya. Ya, itu lebih baik. Itu namanya menggilir antara istri. Wa idza aradas safara aqra'a bainahunna. Jika kepengin pergi umpamanya ke luar negeri, siapa yang mau ikut itu diundi. Jadi undian itu hukumnya boleh. Ada yang mengatakan undian itu haram. Tetapi apa dalilnya diharamkan? Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya muamalat itu boleh. Hatta ya'tiya dalil ala khilafihi. Sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehan. Undian itu pada umumnya sudah dibolehkan karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan pada zaman dahulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, itu bukan undian lagi. Ya. Kalau Rasulullah sudah undian, kalau Abu Bakar bukan undian, bahkan taruhan. Itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika terjadi perang antara Romawi dan Persia. Mana yang menang? Abu Bakar mendukung kesebelasan Romawi. Orang-orang Quraisy mendukung kesebelasan Persia. Kira-kira kesebelasan Muslim dan kesebelasan kafir, dan kita mendukung kesebelasan Muslim. Ada gubernur Muslim, ada gubernur kafir, kita mendukung gubernur Muslim. Kalau ada Persia dan Romawi, kita mendukung Romawi. Ya, ada Rusia dan Amerika,
kita dukung Amerika. Kenapa? Karena Rusia itu PKI, ateis, nggak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak punya Tuhan. Kalau Amerika masih punya Tuhan, ya, Ahlul Kitab itu lebih dekat dengan umat Islam. Latajidanna asaddan nasi mawaddatan lil ladzina amanu al yahuda. Dan kamu akan mendapatkan orang-orang yang dekat dengan orang-orang Islam adalah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang lebih jahat adalah orang-orang musyrik. Nah ini, jadi kalau ada Amerika dan Rusia, kita mendukung Amerika dibanding Rusia. Kalau ada Prancis dan Italia, kita mendukung mana? Prancis. Karena Prancis itu kesebelasannya banyak orang Islamnya. Umpamanya. Dan Perancis itu orang muslimnya jauh lebih banyak dibanding Italia. Ya, Perancis termasuk walaupun dia juga negara kafir, tapi nisbah Islamnya itu lumayan banyak. Islam di sana sangat maju. Orang yang cadaran seperti RTO ini banyak banget di Perancis, walaupun pernah dilarang cadaran itu. Maksud saya, sini saya bicara apa tadi? Bahkan taruhan pun pernah ada pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi di sini adalah undian. Undian sudah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Undian sudah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undian antara istri-istri. Ya. Jadi kalau kita nanti ada undian, siapa yang ngambil dapat namanya, dia dapat hadiah, itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teruskan dulu. Wa kharaja billati takhruju lahal qur'ah, dan beliau kemudian keluar safar bersama salah satu istri. Wa kharaja billati takhruju laha al-qur'ah, dan beliau keluar safar bersama perempuan atau istri yang namanya keluar dalam undian itu kalau istrinya 9. Kalau istrinya 2 juga bisa, undiannya nggak terlalu susah, mana yang dapat. Atau kalau 2 tidak perlu undian, giliran aja, hari ini safar bulan ini saya bersama kamu, safar bulan depan bersama kamu, jadi gitu aja. Kalau cuma 2 ya, kalau banyak mungkin perlu diundi. Baik, sampai sini dulu akan saya bacakan dalil-dalilnya. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah, ya, dari Abu Daud dan Tirmidzi. Abu Daud hadis 2133, Imam Tirmidzi hadis 1141, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma, barang siapa mempunyai 2 istri, kemudian laki-laki itu lebih cinta, lebih cenderung kepada salah satunya. Ini yang sering terjadi di Indonesia, di Bekasi, di Jakarta, itu banyak orang seperti ini, sehingga terjadi perceraian, terjadi keributan. Itu gara-gara salah satu laki-laki ini mencintai salah satu istrinya dan tidak mencintai istri yang lain. Di sini tidak dikatakan cinta, sebenarnya dikatakan cenderung. Karena kalau cinta tidak bisa diukur secara lahir, itu ada dalam hati. Jadi pemilihan kata-kata dalam hadis ini sangat tepat banget. Beliau mengatakan mangkanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma, cenderung kepada salah satunya. Jadi cenderung di sini bukan cinta ya. Bukan cinta, tetapi cenderung itu lebih mementingkan salah satu istrinya, tidak adil. Ya, istrinya yang satu, yang istri kedua ini mentang-mentang muda,
ya tentang perawan, lulusan pesantren, ya, lulusan RTUM umpamanya, iya kan, umpama aja ya. Ini Masya Allah ya diberi uang terus, ya tiap bulan 10 juta, tentang dia masih muda. Ya sudah tua ini, sudah keriput istri pertamanya, ya itu cuma diberi 2 juta. Yang satu 10 juta, yang satu 2 juta. Padahal anaknya 6. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, famala, lebih cenderung dalam masalah nafkah. Yang kedua, famala ihdahuma, maksudnya adalah sering di sana. Ya, sebulan 25 hari di sono. Diisi di istri yang muda tadi, yang lulusan RTUM, Rumah Tahfidz Ummatul Mukminin. Nah, itu 25 hari di situ. Lah yang ini sudah tua ini cuma 2 hari doang atau 5 hari doang. Marah-marah ini istri pertamanya, tapi laki-lakinya dasar bebel, nggak didengar. Terserah. Ya. Pokoknya saya kesana terus. Nah ini menyakiti hati perempuan bukan karena dia nikah lagi, karena dia tidak adil. Maka kalau suami adil itu tidak ada celah untuk apa? Untuk mengkritik atau tidak ada celah untuk marah-marah, untuk sakit hati nggak bisa, nggak boleh itu. Istri sakit hati sama suami padahal suami sudah adil. Kalau sakit hati karena nggak adil boleh. Ya, sakit hati atau mengkritik atau ya marah-marahin. Anda tidak adil. Ya. Fama la ihdahuma. Jadi adil dalam apa? Tidak adil dalam nafkah lahir dan tidak adil di dalam giliran malam. Itu yang dimaksud, jangan salah paham. Bukan dalam cinta. Kalau cinta itu terserah, hatinya lebih cinta kepada siapa. Ya. Bisa saja dia lebih cinta sama istri pertama, karena itulah pertemuan cinta yang pertama kali. Ya. Biasanya terkenang selama hidup. Ada yang kedua ini mungkin ketemunya di jalan. Ya. Jadi cintanya nggak terlalu cinta ya, saya bilang cinta dari hati ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu lebih mencintai Aisyah daripada yang lainnya. Ini Rasulullah loh. Anda jangan mengatakan Rasul tidak adil. Cinta itu tidak bisa dibagi. Maksudnya gimana ya? Cinta itu tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasin, ya. Tidak bisa dihalangin, ya. Baik oleh Pak RT, baik oleh Pak RW, baik oleh kepala desa, baik oleh camat, baik oleh bupati, bahkan oleh gubernur maupun presiden, bahkan oleh PBB nggak bisa menghalangi cinta seseorang. Cinta itu tidak bisa dihalangi. Gimana syairnya adik-adik? Idza sadaqal hubbu fa kullu hayyinu wa kullu ma fawqat turabi turabu. Nah, dicatat tuh baik-baik itu. Nanti ditaruh di bukunya, di agendanya. Idza sadaqal hubbu, ini latihan bahasa Arab juga. Jika cinta itu sudah menancap dalam hati, idza sadaqal hubbu fa kullu hayyinu, segala yang menghalangi itu kecil. Ya. Udah cinta itu semua halangan kecil. Gitu. Wa kullu ma fawqat turabu, dan setiap yang ada di atas pasir ini itu seperti pasir. Ya. Yang di atas tanah ini seperti tanah, artinya mengecilkan halangan-halangan dan rintangan. Jadi kalau sudah sodaqal hubbu, coba diulangi. Nur Iskandar, hafal enggak? Wa kullu ma fawqat turabi turabu. Itu cinta. Falsafah cinta ya, itu mestinya mahasiswa dan mahasiswa punya falsafah seperti itu. Tapi saya katakan cintanya tidak harus cinta laki-laki perempuan. Ini cinta kepada belajar, cinta kepada agama kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, seperti itu. Cinta untuk membaca buku. Nah itu. Udah senang, nggak bisa ada yang ngalangi.
Makanya saya kembali lagi sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam dua hal. Apa itu? Nafkah lahir, uang, rumah, kendaraan itu adil. Dan adil di dalam bermalam. Ini saya minta mahasiswa dan mahasiswi dicatat dengan tinta emas dua hal ini. Jangan sampai lupa, nanti keluar dari pondok ditanya orang bingung. Ya, ikut kemudian membuli orang-orang yang berpoligami, itu nggak bisa adil. Nah, itu nggak benar. Adil itu hanya pada lahir, pada masalah lahir dan masalah menggilir malam. Menggilir malam itu bisa, tidak terlalu sulit kalau ada kemauan. Contohnya, ini contoh saja. Saya setiap Ahad, setiap Sabtu dan Ahad itu ada kuliah subuh di tempat yang berbeda. Satu bulan ada berapa Ahad? 4. Ada berapa Sabtu? 8. Jadi istilahnya saya itu punya istri 8. Iya. Akad pertama saya gilir di mana? Nah, di Chandra Baru mamanya. Akad kedua saya di Pondok Kelapa, istri yang di Pondok Kelapa itu. Ya. Kemudian akad ketiga saya di mana? Di Masjid Mekarsari Depok umpamanya. Ya, namanya Nurul Iman. Akad keempat saya di mana? Di Masjid Muhajirin, ya Depok juga. Udah digilir itu. Alhamdulillah nggak pernah salah. Akad pertama saya ke Depok nggak pernah, alhamdulillah. Ya karena punya azam, ada jadwal. Jarang keliru, ya karena sudah terjadwal. Ya. Mungkin lupa iya, tapi kalau keliru enggak. Ya. Sabtu mamanya sampai hafal kan? Sabtu pertama di mana? Di Villa Nusa Indah. Itu istri saya di sana. Satu. Ya. Sabtu kedua di mana? Di kota wisata. Agak dekat-dekatan ya. Sabtu ketiga di mana? Di Bulog. Sabtu keempat di mana? Di Bukit Golf, di Bubur. Nah, jadi istri 8 itu masih ingat siapa saja dan gilirannya kapan saja. Dan tepat gilirannya itu azan di tempat. Azan di tempat. Keluarnya kapan? Setelah matahari terbit pulang. Nah, sudah, itu giliran. Bisa enggak? Bisa. Bertahun-tahun saya menggilir seperti itu, alhamdulillah tepat, rata-rata tepat, 99% tepat. Sekali-kali enggak hadir, sekali-kali sakit, sekali-kali ada halangan itu sekali-kali. Tapi normalnya hadir semua. Ya kira-kira gitulah kalau Anda punya 4 istri. Tergambar kan? Tergambar kan? Enggak susah-susah banget kan? Enggak susah. Kata orang susah itu bagian enggak susah, seperti itu aja. Enggak terlalu susah. Kalau ada kemauan. Nah, saya kembali kepada hadis ini, famala ihdahuma, dalam masalah nafkah dan masalah giliran, maka apa? Falam ya'dil bainahuma, ini riwayat Imam Tirmidzi, jaa yaumal qiyamati, datang pada hari kiamat, wa shikkuhu ma'il, pada hari kiamat itu pundaknya itu miring, ya miring ke istri yang pertama atau istri yang kedua. Jadi dia kelihatan, oh ini punya 2 istri atau 3 istri, enggak adil, kelihatan pada hari kiamat. Ya. Ini berarti apa? Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa adil. Makanya bagi yang tidak mampu adil dalam hal nafkah dan dalam hal tidur, ya mendingan enggak usah nikah lagi. Oh, 1 aja belum dapat. Ya kan? 1 aja belum dapat. Ini 1 aja belum dapat, gimana mau adil? Nah, ini hadis yang pertama. Hadis kedua, ini penting saya sampaikan. Jadi saya ngajarin ini, menyampaikan ini sebagai ilmu ya, tidak harus dipraktekkan. Sebagai ilmu karena Anda adalah thalabatul ilm, pelajar, calon ulama dan calon ulami ya. Ya, mahasiswa dan mahasiswi itu paling tidak tahu dulu. Kalau udah tahu itu insya Allah enak menghadapi masalah. Jadi ilmu itu tidak harus dipraktekkan. Mungkin karena dzuruf, karena keadaan yang dia tidak berani atau tidak mampu, dia tidak punya ilmu. Seperti Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah itu ilmunya Masya Allah, Ibnu Nawawi Masya Allah ilmunya luar biasa masalah nikah. Tapi beliau sendiri nggak nikah. Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi nggak menikah, dan imam-imam yang lain yang jumlahnya sekitar lebih daripada 10, ada satu buku khusus menceritakan ulama-ulama yang membujang. Ada itu. Mereka pintar-pintar soal poligami, soal menikah, tapi nggak dipraktekkan. Kenapa? Bukan karena nggak mau, nggak sempat, saking sibuknya belajar. Ya. Tidak seperti yang dikatakan Taufik, ya, berkali-kali al-ilmu yadhi'u baina fahdai al-mar'ah. Suka banget dia seperti itu, berkali-kali. Ilmu itu hilang di antara dua perempuan. Itu bukan hadis itu, bukan hadis. Kata-kata orang yang mungkin dia ya belum dapat istri, ya, jadi pakai itu. Ya ulama ya, tapi maksud saya mungkin dia ada dzuruf tertentu, nggak sempat, sibuk, atau dia kepengen konsentrasi dalam bidang ilmu, ya nggak masalah selama dia tidak bermaksiat. Itu kan tingkatannya para ulama. Lah kita itu tingkat zuhudnya itu nggak kayak ulama, khawatir malah maksiat, khawatir malah bermaksiat dengan tidak menikah. Maka kembali kepada hukum pertama bahwa nikah itu sunnah. Ya. Sekarang saya ingin sampaikan di sini teori lagi dari riwayat Abu Daud 2134, ya, dan Imam Tirmidzi 1140. Ya, kita lihat di sini Imam Tirmidzi dengan Imam Abu Daud itu menaruh dua hadis ini saling berdampingan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan Abu Hurairah. Karena ini masalah keluarga, jadi masalah keluarga Abu Hurairah tidak dengar. Kan ini di kamar di rumah, khusus suami istri. Maka Rasulullah ya diriwayatkan dari Aisyah. Jadi boleh seorang istri itu menceritakan sesuatu yang baik dari suaminya. Sebagaimana Aisyah, beliau bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, maksudnya Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu faya'dilu. Lihat ini. Khususnya mbak-mbak ini ya, lihat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu faya'dilu. Nah, percaya enggak sama Rasulullah kalau beliau itu menggilir dan adil dalam menggilir itu. Mahasiswa juga bisa sebenarnya kalau kepengen mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa. Hadis ini disebut supaya kita ikutin. Ya. Bagaimana caranya? Wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fi ma amlik. Apa artinya? Ada mahasiswa yang bisa terjemahkan? Ya. Farhan, ada Farhan? Dendion lagi sakit awalnya. Bisa terjemahkan nggak Dendion? Allahumma hadza qasmi fi ma amlik. Apa artinya? Ya Allah, ini giliran yang mampu saya kerjakan. Sebagai manusia, saya hanya mampu menggilir istri-istri saya ya menurut standar manusia. Apa itu? Apa itu? Coba dijawab, ada dua. Apa itu? Nafkah lahir dan bermalam, nafkah uang, harta dan bermalam. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Hadza qasmi fi ma amlik. Satu. Yang kedua, beliau mengatakan fala talumuni fi ma tamlik wala amlik. Nah, ini lulusan al-Islam sampai harus paham makna ini, kalau enggak paham memalukan nanti ya. Dan ya Allah, janganlah engkau memberikan sanksi, janganlah engkau mencela saya, janganlah engkau menghardik saya, janganlah engkau memarahi saya pada sesuatu yang engkau mampu dan saya enggak mampu. Apa itu? Engkau mampu, saya enggak mampu. Apa itu? Masalah apa? Itu qaul Abu Daud sudah ada di situ.
masalah hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membalik-balikkan hati, ya, teguhkan hatiku pada agamamu. Ya. Kalau Anda mencintai seseorang dan seseorang itu tidak mau menerima cinta Anda, tidak usah mengeluh, tapi berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, qallib qalbaha. Wahai yang bolak-balikkan hati, ya balikkan hatinya. Itu begitu, itu orang muslim yang baik seperti itu. Karena yang bisa membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah menanamkan cinta saya kepada seorang wanita, saya nggak bisa menolak. Karena itu Allah yang menanamkan. Ya. Kemarin saya ada kajian politik. Saya singgung dikit, saya bagikan ya, ilmu itu kepada kalian di sini. Ketika membahas surat Shad ayat 32, 33. Nabi Sulaiman mengatakan, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Nah, ini santriwati dan santri Al-Quran harus ngeh sama ayat-ayat Al-Quran. Jangan sudah nun artinya apa? Enggak tahu Ustaz. Enggak tahu artinya. Cuma apa doang. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Mau enggak seperti keledai? Hafal tapi enggak paham maknanya. Jangan mau seperti keledai. Supaya enggak seperti keledai apa? Belajar. Pelan-pelan berusaha. Setiap ayat dibuka tafsirnya, setiap ayat dibuka maknanya. Nah, ini saya bocorkan satu ayat. Ya. Inni ahbabtu hubbal khairi. Saya mencintai. Sesungguhnya, wahai Allah, saya Nabi Sulaiman, ya Allah, mencintai hubbal khairi. Apa? Mencintai kebaikan. Anda terjemahkan kebaikan. Padahal maksud al khairi di sini adalah harta. Harta itu adalah kebaikan. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dalam surat apa itu? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta sama harta. Kenapa harta disebut khair? Kenapa harta disebut khair? Karena harta itu kalau dimanfaatkan pada tempatnya, ya sesuai dengan tujuannya, maka akan bermanfaat, akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Tidak berlebihan kalau kita katakan harta adalah tonggak daripada kebaikan. Bagaimana Anda mau berbakti kepada orang kalau nggak punya harta? Ya. Seluruh yang terjadi di sini, ya, yang di Al-Islam ini, pada pengajian ini itu juga terkait dengan harta. Anda bisa ke sini karena harta. Ya. Anda bisa belajar di sini karena harta. Ada pesantren ini karena harta. Ya. Ada laptop karena harta. Ada kamera karena harta. Ada infocus karena harta. Ada Anda pakai baju, pakai cadar, ini harta. Makanya harta itu tonggak daripada kebaikan, bahkan tonggak dalam kehidupan. Surat An-Nisa ayat 5, ayat 6. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah engkau memberikan harta kepada anak-anak yang belum balik, anak-anak yang belum cukup umurnya untuk memegang harta, karena harta itu qiyama, tonggak kehidupan. Maka disebut dengan khair. Inni ahbabtu hubbal khairi. Saya mencintai harta. Iya, boleh enggak mencintai harta? Boleh. Tetapi makna harta di sini versi Nabi Sulaiman adalah kuda-kuda perang. Ya, kuda-kuda perang. Jadi Nabi Sulaiman itu disibukkan tiap hari itu melatih kuda-kuda perang. Ya, kalau kita latihan memanah,
latihan olahraga, angkat besi dan seterusnya, itu sibuk melatih badannya supaya sehat. Nah, itu hubbal khairi. Lah, makna an dzikri rabbi ada dua makna. Ahli tafsir memahami dua makna ini saling bertentangan. Maksudnya saling bertentangan, maknanya sangat berjauhan. Makna pertama mengatakan an dzikri rabbi itu saya mencintai harta sampai melupakan dari zikir kepada Allah. Hatta tawrat bil hijab, sampai maghrib saya masih melatih kuda-kuda sehingga lupa sholat maghrib, lupa berzikir kepada Allah. Makanya kemudian rudduha alayya fatafiqa bil mashi wal a'naq. Fatafiqa mashan bisuki wal a'naq. Bawa ke sini kuda-kudanya, saya sembelih, saya potong kaki dan kepalanya karena ya menghalangi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. HP yang dipegang mahasiswa itu kalau menghalangi dari belajar, ya setorannya nggak nambah-nambah gara-gara main HP, maka mana HP-nya ruddu alayya bu anteng cetor. Karena telah menghalangi dari zikir kepada Allah. Mestinya dibanting itu kemarin ketika ustaz-ustaz mengambil HP itu, ya. Masih sayang dengan HP maka cukup disimpan, ya, disimpan tapi tidak dibanting. Mestinya kalau ngikutin Nabi Sulaiman dibanting itu sampai pecah. Ya, begitu. Itu tidak hanya berlaku bagi HP, bagi laptop, bagi yang lain, itu juga berlaku bagi harta, bagi rumah. Kalau ada rumah, ada mobil, ada apa saja barang-barang permainan yang menghalangi dari zikir kepada Allah, ya harus dijual, diambrukkan. Bahkan sampai istri. Kalau punya istri, gondelin terus, ya merengek-rengek terus. Ini suaminya mau pengajian, jangan, kamu di rumah saja sama saya. Ini hujan, ya tidur sama saya aja. Oh, ini lagi mau ngurusin orang-orang yang kena musibah, jangan, di rumah saja. Jadi jangan terus. Jadi istrinya itu kepengen sama suaminya nggak boleh keluar dari rumah. Nah, istri seperti ini menghalangi dari zikir kepada Allah, cerai. Oh, saya cerai kamu karena kamu menghalangi dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi cintanya itu kepada Allah, bukan kepada istri. Istri hanya sarana. Wahai istri, kalau kamu membantu saya dalam menegakkan Islam, mengingatkan saya pada zikir kepada Allah, maka saya akan mencintai Anda. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda menghalangi saya dari zikir kepada Allah, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk apa kamu? Ya. Allah lebih baik daripada wa ma atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrakhun. Nabi Sulaiman. Ya udah cerai. Ada seorang ustaz, ya terkenal, dia punya istri banyak. Tapi ustaznya bagus nih, ahli dakwah, masya Allah, ya luar biasa. Yang jelas bukan saya. Walaupun ya mungkin tinggalnya di Bekasi juga. Ustaz ini punya banyak istri. Salah satu istrinya selalu gondelin dari dakwah, terus mengganggu terus. Akhirnya apa? Udah nggak bisa dinasihati, nggak mudah, cerai. Sudah cerai. Nggak masalah cerai satu, istrinya masih banyak. Ya, masih 2 atau masih 3, jadi nggak berpengaruh. Ini benar, kenapa? Ini menghalangi dakwah. Maka kalau jadi istri jangan menghalangi dakwah ya, adik-adik ya. Ini seperti Nabi Sulaiman punya apa tadi? Punya kuda. Ini madhab pertama. Madhab kedua, ini ahbabtu hubbal khairi. Kita masih bicara masalah cinta ya. Ini ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawrat bil hijab, artinya terbalik. Cinta saya kepada kuda ini karena kuda ini bisa ya membantu saya dalam menegakkan Islam dengan jihad, ya dengan perang. Maka kuda ini adalah kebaikan, khair. Wal khailu dalam hadis sahih, wal khailu ma'kudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Oh, itu hadisnya. Kuda itu, kuda perang itu di dalam kepalanya ini, ya itu ada kebaikan sampai hari kiamat. Maka kalau ada uang nanti beli kuda lah.
Ya. Beli kuda atau kuda itu sekarang kendaraan maksudnya mungkin ya sekarang ini. Jadi yang dipakai untuk berdakwah, yang dipakai untuk ya fisabilillah, ya untuk berbuat baik, ya kendaraan. Ya, kalau bisa beli kuda, kuda lebih baik lagi. Ila yaumil sampai hari kiamat. Ini keterangannya panjang, jihad di Afghanistan, jihad di Suriah, jihad di Yaman, jihad di beberapa tempat zaman sekarang masih menggunakan kuda. Ya, makanya ila yaumil kiamat. Andzikra di sini untuk menegakkan zikrullah. Hatta ta'arat bil hijab maksudnya saking banyaknya dia lari, banyak dilatih, saking kencangnya lari makanya debu-debunya itu sampai menghalangi dari pandangan Nabi Sulaiman sehingga tidak melihat kuda itu. Rudduha alayya fatafiqa masham bisuki wal anak. Menurut madzhab kedua adalah apa? Bawa kuda-kudanya ke sini. Kemudian dilus-lus ya. Kepalanya itu diginikan, apa namanya? Diusap-usap, ya, kakinya diusap-usap. Masya Allah, kuda ini mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan sama kuda-kuda yang hebat seperti ini. Itu maksudnya bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada kuda-kuda kita. Ya, memberikan apresiasi kepada motor kita. Kalau motornya nggak pernah mogok, kita lus-lus. Nah, mobil kita nggak pernah mogok, kita lus-lus. Nah, itu kuda mobil. Tapi kalau kita punya anak, punya adik, punya apa saja, kalau dia berbuat baik, ya kita lus-lus. Namanya apresiasi kepada ya yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau sampai situ ya. Ini ahbab tuh. Lah cinta itu ada dua. Cinta kepada sesuatu yang membuat dia ya membuat madharat bagi dia. Itu satu. Yang kedua, mencintai sesuatu yang membawa maslahat kepadanya. Ya. Yang pertama, mencintai sesuatu yang membawa madharat seperti kita cinta seneng sama nasi goreng kayak mahasiswi. Itu kalau jajan nasgor terus. Lah nasgor itu madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, ada micinnya, ada minyaknya. Manfaatnya dikit cuma karbohidrat doang. Ya. Uangnya banyak yang dikeluarkan. Umpamanya nih ya. Makanya kalau dia sakit apa saja karena gara-gara nasi goreng, dia mengeluh, ya Allah, saya ini sakit, dilarang oleh dokter makan nasi goreng, tapi saya kepengin, gimana caranya? Ya Allah, hilangkan cinta saya sama nasi goreng ini. Ya muqallibal qulub qalib qalbi. Ya, jangan sampai mencintai nasi goreng. Karena kalau saya cinta nasi goreng pada dilarang oleh dokter itu menyiksa. Itu namanya mencintai sesuatu tapi sesuatu itu membawa madarat bagi kita, maka kita minta untuk dijauhkan. Begitu juga kalau kita cinta sama seseorang, kalau laki-laki mahasiswa mencintai mahasiswi umpamanya, tapi mahasiswi itu menolak cinta dia. Bukan hanya menolak, bahkan mencaci maki, mengolok-ngolok, mengata-ngatain. Tapi hatinya tetap cinta, walaupun engkau menyakiti hatiku, saya tetap cinta padamu. Anda tersiksa, tersiksa, mencintai orang yang benci kamu, tersiksa. Disayat-sayat hatimu setiap saat. Oleh karena itu kita berdoa, ya Allah, hilangkan cintaku pada dia, ganti orang lain. Nah gitu. Kalau Anda tidak bisa menghilangkan, tersiksa. Nah itu cinta yang pertama. Ya kayak Nabi Sulaiman pada versi yang kedua tadi. Yang pertama ya, pada versi yang pertama. Daripada saya mencintai kamu, kamu melupakan, wahai kuda-kudaku, melupakan aku dari zikir Allah, daripada saya cinta terus, sembelih aja selesai. Nah itu begitu para nabi itu kalau ada hal-hal yang mengenai dari zikir kepada Allah udah dihapus. Kalau nama di-delete namanya dari HP-nya. Ya, umpamanya. Lah cinta kedua, contohnya tadi saya mencintai. Orangnya laki-laki mencintai perempuan-perempuan itu Masya Allah, orangnya bertakwa, orangnya hafal Al-Quran, orangnya juga mencintai kita juga. Maka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka
wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik wa hubba ila mar'atin allati tuhibbuk. Begitu. Itu cinta itu suruh nambah, ya Allah tambahkan cinta saya kepada orang itu karena orang itu baik umpamanya. Itu jadi cinta yang bawa maslahat. Maka kalau Anda cinta renang, hobinya memanah, minta sama Allah, ya Allah tambahkan cinta saya kepada renang, memanah, naik kuda. Kalau Anda mencintai sepak bola, ya Allah qalib qalbi, jangan engkau cinta menambah cinta saya untuk sepak bola, karena sepak bola itu banyak madharatnya. Darruhu aktsaru min naf'ihi, labi sal qarin. Sejelek-jelek olahraga. Makanya kami harapkan Al-Islam mulai hari ini menganjurkan. Ini kan tahapan-tahapan. Pertama menganjurkan. Kalau nanti masih ada korban, nanti dimakruhkan. Kalau masih ada korban lagi, nanti diharamkan. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Kalau sudah banyak berjatuhan korban itu, ngapain sepak bola? Cari olahraga lain yang lebih manfaat. Makanya namanya cinta kepada sesuatu yang bawa madharat, maka harus dihilangkan. Kita kembali kepada pelajaran kita. Kita wala talumni fima tamlik wala amlik. Janganlah engkau memberikan sanksi kepada sesuatu yang saya tidak bisa memegangnya, itu hati. Maksudnya apa? Kalau saya cinta sama istri pertama saya, atau lebih cinta pada istri yang ketiga, itu saya nggak bisa menghalangi karena hati saya itu kok cinta sama dia juga nggak tahu. Cinta itu datang dari Allah. Dulu pernah saya ceritakan di sini ya, kalau nggak salah minggu yang lalu, Mbak, laki-laki ganteng mencintai perempuan yang tidak punya dua tangan. Itu dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dihalangi. Jadi cinta itu datangnya dari Allah. Makanya di sini, ya Allah, saya tidak bisa menampik cintaku kepada istri yang ketiga. Rasulullah tidak bisa menampik cintanya lebih kepada Aisyah dan Khadijah. Bahkan ketika beliau mengatakan, ya Khadijah, datanglah Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengingat Khadijah? Kan sudah mati ya Rasulullah. Sekarang diganti dengan saya yang lebih muda, yang lebih cerdas, yang lebih lincah. Kenapa enggak mengingat Aisyah saja? Kata Rasulullah, enggak bisa wahai Aisyah. Lah itu enggak bisa kan? Gimana? Tapi beliau ada alasan. Khadijah itu istri yang pertama kali beriman. Kamu waktu itu enggak ada. Ya. Khadijah itu adalah orang yang pertama kali membenarkan seluruh perkataan saya, sedang manusia pada mendustakan saya. Khadijah itu punya harta diinfakkan untuk saya, untuk dakwah. Anda tidak, karena Anda nggak punya uang, masih kecil. Khadijah sudah kaya, dan Khadijah itu memberikan saya anak 7 atau 6, berapa itu anaknya 7. Sedang kamu nggak punya anak. Bagaimana saya bisa melupakan Khadijah? Aisyah nggak bisa jawab. Bisa jawab. Artinya sampai sekarang Rasulullah lebih mencintai Khadijah daripada Aisyah karena masalah hati. Tetapi ketika Khadijah nggak ada, kecintaan itu dialihkan kepada Aisyah melebihi yang lain, dan itu diketahui oleh seluruh istrinya, nggak masalah. Yang penting adil, dalam nafkah dan dalam bermalam. Masalah cinta siapa yang tahu? Itu adanya di hati. Jangan sampai kecintaan kita itu ditonjolkan di depan istri-istri yang lain. Ya, itu khusus antara ya suami dan istri yang dimaksud saja. Saya kira sampai sini. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 40 menit. Kalau nggak ada saya teruskan dulu. Hah? Ya, silakan. Katanya sakit, Roset. Ya, karena bab nikah walaupun sakit datang. Alhamdulillah bisa menyehatkan orang yang sakit. Ya, silakan. Rawahul Bukhari. Tadi pertanyaannya kata bagian shootingan, kalau ada pertanyaan suruh ngulangin. Ya. Pertanyaannya, kalau dalam undian mengajak semua istri boleh enggak? Ya.
Jawabannya Rawahul Bukhari nomor 3910 dan Muslim nomor 2770 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safara aqra'a baina nisaihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau pergi safar mengundi di antara perempuan-perempuannya, fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Ini teks hadisnya. Nama yang keluar dari undian itu dia pergi bersama yang keluar dari undian itu. Pertanyaannya, boleh enggak Mbak? Semuanya boleh. Kalau mobilnya cukup. Ya, kalau istrinya 4 satu mobil kijang cukup lah ya. 6 berarti 5. Anaknya berapa gitu. Masalahnya kalau anaknya banyak, susah itu. Kalau cuma istri-istri cukup lah 4. Cuma masalahnya mahal tiketnya. Ya, maunya kemana nih? Safar ke Mesir, safar ke umroh. 4 orang, kebanyakan. 120 juta kali 4 berapa? 80 juta. Kali suaminya 100 juta dikeluarkan. 100 juta. Cuma seminggu habis. Udahlah giliran tahun ini kamu, tahun besok kamu, tahun besok kamu, tahun besok kamu. Itu boleh. Kalau mampu diajak semuanya. Kalau nggak mampu makanya digilir melalui undian. Saya kira Rasulullah SAW itu karena pertimbangan masyarakat, kalau 11 istri dibawa semuanya nggak repot itu. Kudanya mana, taruh di mana, itu 11 istri gimana? Maka diundi. Kalau istri Anda cuma 2, bawa semuanya nggak masalah. Kalau cuma 2, bawa semua nggak masalah, asalkan punya mobil, jangan pakai motor. Ada orang hanya punya motor, istrinya dibawa semuanya dua-duanya. Ya Allah, ini keterlaluan. Pertama, nggak lazim. Kedua, nggak etis. Ketiga, yang memaksakan diri. Udahlah, kalau motornya 1 diundi. Itu ya, Arsyad ya. Insya Allah. Ada niat ke situ. Ya, yang kedua ya. Apa pertanyaannya? Ada bapak-bapak nikahi janda. Bapaknya sudah bapak, bukan bapak-bapak kan? Seorang bapak, bukan bapak-bapak, bapak kan banyak. Seorang bapak punya istri dia, punya istri, ya menikahi janda, punya anak jandanya, punya. Terus tanya, bantu, alhamdulillah bagus itu ya. Saya mau nikahi kamu hanya bisa kesini 2 kali dalam seminggu. Terus? Udah nggak apa-apa. Terus pertanyaannya? Boleh. Nanti kalau akhwat dinikahi bilang gitu boleh kan? Bilang apa? Boleh ya? Nggak apa-apa. Bilang nggak apa? Bilanglah nggak apa-apa gitu. Bilang. Saya nikahi kamu, kesini hanya bisa sebulan sekali. Bilangnya apa? Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa sah. Dalilnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu mengikuti syarat-syarat yang disepakati bersama. Dari ayat surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman tunaikan akad yang sudah disepakati. Jadi giliran itu adalah hak istri. Kalau istri sudah merelakan haknya, maka boleh. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 129, 28, 29. Ini enggak bisa jalan ini ya. Mana ini mati? Mana musnya? Oh. Ketemu belum? Ini kemudian saya ada di sini. 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ini mura'atun khafat. Ini masih jawaban antum ya.
Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus sukh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Coba satu ayat ini direnungkan, ditafsirkan, dibahas, luar biasa isinya. Ya. Jika ada seorang perempuan, seorang istri takut sama suaminya, ba'al itu suami. Ya. I'radon, takut suaminya nyuekin dia. Ya, takut suaminya cuma bisa seminggu sekali ke rumahnya, fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha. Maka tidak apa-apa suami istri itu mengadakan perjanjian, perdamaian. Ya. Wasul khair, perjanjian itu lebih baik daripada cerai. Ini ayat turun kepada Saudah binti Zam'ah. Nah, Saudah binti Zam'ah siapa adik-adik Ummatul Mukminin? Siapa? Siapa? Saudah binti Zam'ah. Siapa itu? Yang keberapa? Yang keberapa? Yang kedua. Setelah siapa? Setelah Saudah siapa? Setelah Aisyah siapa? Loh, apanya cuma 3? Siapa lagi dong? Jumlah istri Rasulullah ada berapa semuanya? 11 lebih. Yang dicerai berapa orang? Yang mati sebelum beliau berapa? Nah, itu dihafal dong. Oh, namanya Ummatul Mukminin kok. Jadi nanti tolong kurikulum wajib itu jumlah istri Rasul ada berapa semuanya. Ya. Yang dicerai berapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Yang berapa? Siapa namanya? Kemudian yang meninggal dunia sebelum Rasulullah meninggal dunia. Kemudian siapa yang pertama kali meninggal dunia setelah Rasulullah? Ya. Kemudian siapa yang paling dicintai? Ya. Kemudian urutannya siapa saja? Dan seterusnya segala tetek bengek tentang Ummatul Mukminin itu mestinya lebih paham Ummatul Mukminin karena ada materi khusus Ummatul Mukminin, ya kan? Nggak usah nunggu gurunya ngajar, dibaca dulu sampai selesai. Jadi ketika gurunya ngajar, ya tinggal nyambung saja. Jadi jangan menyelesaikan buku itu nunggu gurunya, tapi dibaca aja. Kan nggak terlalu tebal, paling segini aja. Ya. Baik. Jadi siapa namanya? Saudah binti Zam'ah. Ini perempuan yang sudah tua. Bahkan perempuan yang badannya besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW dan sebuah riwayat itu bisa sembunyi di balik Saudah binti Zam'ah. Nah, tapi sudah tua. Itu menikah setelah Khadijah, sebelum Aisyah. Jadi ketika beliau menikahi Aisyah, menikahi Hafsah, menikahi Juwairiyah, menikahi Sofia, menikahi Hindun, menikahi Ummu Habibah, Ummu Salamah, ya, dan seterusnya, beliau nampaknya merasa baper perasaan, padahal nggak ngapa-ngapain. Wah, baper nih Rasulullah kok sudah mulai tidak menengok saya atau kurang perhatiannya atau bagaimana, bahkan dengar isu mungkin mau diceraikan dan sebagainya. Maka beliau datang, ya Rasulullah, jangan kau ceraikan saya, ya. Tapi saya tetap ingin bersama engkau ya Rasulullah untuk berkah jadi istri Rasulullah itu. Nah, timbal baliknya apa? Saya berikan giliran saya, jatah saya Rasul di rumah saya malam hari itu saya nggak minta, saya berikan kepada Aisyah, karena tak tahu Rasulullah itu lebih cinta Aisyah, lebih mencintai Aisyah, maka diberikan kepada Aisyah. Rasulullah kemudian mengatakan, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, kamu tetap istri saya, status. Jadi nggak apa-apa ya adik-adik, kalau kepengen nikah status nggak apa-apa. Seperti Ummatul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah Saudah, dia nggak masalah nggak dikunjungi Rasulullah selama sebulan, selama seminggu.
Dia sudah bangga kok nikah dengan Rasulullah. Anda bangga nggak kalau dinikahi Rasulullah? Bangga kan? Nggak apa-apa, status doang. Ya, ambil berkah. Gilirannya diberikan kepada Aisyah. Luar biasa itu sahabat, sahabiat Rasulullah SAW. Jadi yang diambil bukan dunianya, akhiratnya. Dunia cuma sebentar, Pak, ya. Paling juga entar lagi mati, entar lagi tua, entar lagi sakit. Apa dunia? Yang penting akhirat. Itu yang penting itu akhirat itu. Makanya Anda sebagai mahasiswi Ummatul Mukminin itu harus meniru akhlak Ummatul Mukminin. Kayak Saudah binti Zam'ah. Maka turunlah ayat ini An-Nisa 128 itu. Jadi ini mau tengkar mau cerai nggak jadi, istrinya ngalah, suaminya juga ngalah, nggak jadi nyerai. Jadi namanya damai itu win-win solution. Ini ngalah di bidang ini ngalah di bidang ini. Ya, berkorban semuanya, tapi ada suatu kesepakatan. Nah, gitu ya Ustaz ya. Jadi boleh dia mengikhlaskan ya beberapa jatahnya, yang penting dia bisa nikah dengan orang ini. Enggak apa-apa Mas, kalau di sini sebulan sekali juga enggak apa-apa. Nah, umpamanya, karena saya sudah sedang sibuk juga. Kalau tiap hari di rumah dia juga capek. Makanya sebenarnya kalau suaminya sedang pergi ke tempat istri lain, mestinya dia juga senang. Kenapa? Bebas, nggak diganggu, bener nggak, Ummatul Mukminin? Ya. Jadi jangan maunya sama suami terus capek sama suami itu, tahu nggak? Suruh ini, suruh nyuci, suruh mempersiapkan rumah, suruh bersihkan, capek. Tapi kalau ketika suaminya nikah lagi, alhamdulillah, 2 hari bisa istirahat, tidur, ya dari pagi sampai sore nggak ada yang ganggu. Nggak usah nyuci dulu, nggak usah masak dulu, bisa jalan-jalan sama temennya, selfie, macam-macam, belanja. Loh kenapa kamu jalan-jalan? Suamiku lagi di istri yang satunya selama seminggu, jadi seminggu ini saya free jalan-jalan. Nah, enak jadinya sebenarnya itu. Tapi kata anak-anak yang masih perawan ini, nggak enak ditinggal. Nah, itu berarti Anda itu belum pengalaman. Coba nanti kalau sudah menikah kapok Anda. Ya disuruh suaminya begini, wah capek. Ya. Oleh karena itu, ya itu manfaat kalau kita berbagi, itu manfaatnya banyak sebenarnya. Ya, seperti Ummatul Mukminin. Ya. Baik, pada pertanyaan berikutnya. Jadi dalilnya apa tadi? Surat Al-Maidah, hadis surat An-Nisa 128. Berikut ya. Malam dan harta, ya, malam ya. Satu malam itu ke istrinya semuanya. Bahasa Arabnya gimana? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatufu tawaf baina nisaihi fi lailatin. Oh, mantap kan? Nah, kalau seperti Rasulullah bagus itu. Yatuf itu nggak bisa satu malam kalau yang satu di Bekasi, yang satu di Irian Jaya, yang satu di Aceh, yang satu di Kalimantan, nggak bisa itu. Bagaimana satu malam bisa terbang kayak gini? Makanya sunahnya ada yang deket-deket. Ya, rumahnya berdampingan, Rasul itu rumahnya berdampingan gitu. Jadi dari sini selesai ke situ, dari sini selesai ke situ. Enggak lama-lama kok, seperempat jam. Jadi bisa itu. Loh, istrinya 9 gimana? Kalau masing-masing 2 jam enggak cukup. Berarti seperjam. Bahkan dalam riwayat, ini saya tambahkan, dalam riwayat biguslin wahidin apa? Diulangi? Biguslin wahidin artinya apa? Sekali mandi, praktis. Enggak menghabiskan air. Masa di sini mandi, ke situ mandi lagi. Semalam mandi 9 kali. Itu airnya habis, samponya habis, sabunnya habis, enggak praktis. Nah, itu namanya kerja cerdas. Ya, pertanyaannya.
Pertanyaannya bagaimana? Nggak dengar? Oh, satu malam itu akan mutlak buat satu itu saja atau boleh dibagi? Jawabannya kembali kepada pertanyaan yang pertama. Jadi malam itu haknya perempuan. Makanya kalau ada 4 istri, semuanya temen ini sepakat nih. Gimana? Ini kan malam Jumat. Kita berbagi aja gimana? Nggak usah lah iri-irian. Dah semalam ini 4. Oh, saya setuju, nggak masalah. Itu haknya istri. Kalau istrinya rela nggak? Itu istrinya rela. Istri Rasul itu rela. Mudah. Oh, nggak apa-apalah. Khusus malam ini ya tufu baina nisa'ihi bi ghuslin wahidin. Nah, Masya Allah. Kita nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu orang yang paling zuhud, paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Ya tahajudnya Masya Allah, jihadnya Masya Allah, talabul ilminya Masya Allah, kawinnya Masya Allah. Jadi tidak bertentangan. Siapa yang mengatakan bahwa menikah itu bertentangan dengan menghafal Al-Quran, menikah itu bertentangan dengan belajar, menikah itu bertentangan dengan sholat, dengan zikir, nggak benar. Ya. Kalau bisa digabung, kenapa harus dipisahkan? Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa beliau? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah cukup dah itu untuk laki-laki ya. Masih ada, masih ada lagi. Yang akhwat nih, kita akhwat dulu lah. Akhwat dulu. Biasanya ada tulisan begitu, itu sudah dipegang. Ya berikan aja sama Zulham. Masukkan situ. Nggak apa-apa, Zulham ini udah punya calon. Nggak tertarik dengan ini, nggak tertarik, udah punya calon, tenang aja. Ya. Itu ambil itu lagi. Ya Allah ya Rabb. Ini pertanyaannya banyak banget ini. Mudah-mudahan saya mampu membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz. Padahal pelajarannya belum selesai lah. Ini baru mukadimah, pelajaran sudah diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana jika seorang suami yang memiliki 2 istri, kemudian si suami ini bagus nih tulisannya rapi. Kemudian si suami tersebut lebih memilih untuk tinggal di rumah istri yang kedua. Dikarenakan beberapa sebab. Pertama, istri pertama jauh dari agama dan tinggal di lingkungan yang tidak agamis. Sementara istri kedua sebaliknya. Oh, bahasanya bagus ini ya, tidak diulang. Yang kedua, istri pertama telah memiliki anak yang banyak. Apa ini? Istri pertama telah memiliki anak yang sudah berkeluarga semua. Berarti udah tua dong. Pantesan ditinggal terus. Sementara istri kedua memiliki anak yang masih perlu dibiayai suami. Sekarang saya tanya, anak istri pertama itu anaknya dia atau anaknya orang lain? Anaknya sendiri juga. Oh, udah berkeluarga ya. Jadi tidak wajib untuk membiayai karena sudah diambil oleh suaminya masing-masing. Benar ya. Sedang istri kedua ini anaknya masih kecil-kecil, ya perlu biaya suami. Tetapi biaya itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan giliran sebenarnya. Bisa jadi istri pertama, tapi biayanya dikirim, ya, transfer, ya bisa itu. Dan apa ini? Mungkin bebannya. Kalau baca kayak gini ini saya kok kabur ya.
dan mungkin beberapa pertimbangan lainnya. Pertama, sehingga suami cenderung ke istri yang kedua, wallahu a'lam. Oh, maksudnya tadi itu dua pertimbangan dan mungkin ada beberapa pertimbangan yang lainnya. Oleh karena itu, inilah salah satu penyebab suami cenderung kepada istri yang kedua. Dia wallahu a'lam. Jadi ini ilmu kira-kira ya. Maka pertanyaannya, apakah suami tersebut dikatakan tidak adil? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya, kita tanya dulu istri pertama, apakah ibu ya sudah sepakat dengan suami ibu kalau suami ibu tinggal bersama istri kedua, kan begitu? Tanya dulu dong. Ya. Oh sudah Pak, memang saya suruh ke sana. Loh kenapa? Karena dia masih punya bayi Ustadz. Ya. Di sini saya udah nggak punya bayi. Jadi kasihan. Wah masya Allah, ibu istri yang bagus. Ya. Karena ithar, mementingkan istri kedua. Ya. Dia tidak cemburu. Ini kita kepingin istri kayak seperti ini. Ya. Jadi memang saya Ustadz yang nyuruh. Kenapa? Dia masih butuh bantuan. Istrinya masih muda, anaknya masih bayi-bayi. Ya, dia perlu bimbingan. Adapun saya sudah cukup, udah tua gini juga. Ya. Dan biaya sudah dari anak-anak saya semuanya. Enggak butuh banget sama suami itu. Nah, seandainya jawabannya seperti itu, berarti dia adil karena atas ridha istri yang pertama. Tetapi kalau istri pertama tidak ridha, istri pertama menuntut, marah-marah, maka ini dianggap tidak adil. Minimal apa? Dia itu bermalamnya harus sama. Kalau kepengen lebih banyak di istri yang kedua, izin sama istri pertama. Kalau ngizinkan berarti selesai. Tapi juga menjaga perasaan dia. Jadi alasan ini sebenarnya tidak tepat-tepat banget. Ya. Kalau Anda kepengen lebih memperhatikan siang hari dong. Kalau jatah itu cuma malam hari ya. Kalau siang hari ke situ terus nggak apa-apa. Atas izin istri yang pertama siang hari. Ya. Jadi ini harus tanya dulu. Ya. Bisa adil, bisa tidak adil tergantung kepada jawaban istri pertama. Dan perlu kita juga menanyakan istri kedua. Apakah yang menuntut untuk ke situ istri kedua? Kalau yang menuntut nggak boleh juga istri kedua kemudian menuntut suaminya suruh ke sini, nggak boleh. Itu haknya istri pertama. Pertanyaan kedua, Ustadz, kalau tadi kan ya gitu ya jawabannya ya. Apa namanya? Ustadz, kalau tadi kan benar ini. Boleh ada perjanjian antara suami dan istri. Kalau perjanjiannya enggak mau dimadu, boleh enggak Ustadz? Ini yang mau dipraktekkan. Janganlah. Jangan seperti itu. Enggak baik. Enggak baik. Saya nyarankan RTUM jangan membuat perjanjian, jangan dimadu. Ya, saya malu deh punya mahasiswi RTUM kok membuat perjanjian enggak mau dimadu. Berarti pendidikan saya enggak berhasil. Ya, pendidikan Islam secara umum enggak berhasil itu. Kenapa enggak mau dimadu? Itu kan ayat Quran ya. Anda hafal Al-Quran tapi Anda sendiri menyelisih Al-Quran bagaimana? Mendingan dari awal nggak usah ngapal Al-Quran, malu dong. Tahu nggak orang-orang umum yang tidak hafal Al-Quran, nggak tahu bahasa Arab, itu rela kok dimadu, rela itu orang umum loh, nggak tahu agama. Anda tahu agama, kok nggak mau, apa pertimbangannya? Nah itu. Memangnya kalau nggak dimadu bahagia, banyak orang yang suami istri doang, suami satu istri satu. Rumah tangganya masya Allah kayak neraka. Suaminya mukul, istrinya bak masuk rumah sakit. Ada yang ditendang, ada yang dijambak, ya, ada yang dicerai, ada yang ditelantarkan. Itu istrinya cuma satu loh. Lebih banyak yang terlantar itu justru malah istrinya satu. Yang istrinya 2, 3, 4 ada yang terlantar tapi nggak sebanyak yang punya istri satu. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak tentunya ya pertama.
Yang kedua, secara psikologis suami itu kalau marah, kalau nggak senang, kalau benci, batinnya sedang enak, istrinya cuma satu, diungkapkan sama istrinya itu aja. Ya, tumpahkan kepada istri. Ya cuma punya istri cuma satu. Mau marah sama siapa? Dihabisin istri satu itu. Itu secara psikologi. Kalau istrinya lebih daripada satu, dia mau marah, alah ngapain sampai saya pergi ke istri kedua, selesai masalahnya. Jadi nanti kalau suaminya menikah lagi, insya Allah nggak banyak marah-marah suaminya itu. Iya benar seperti itu. Tanya sama orang-orang yang sudah menikah. Kenapa? Suaminya melampiaskan di tempat lain. Jadi ngapain marahin istri pertama? Oh ada istri yang berikutnya kok. Makanya tidak pernah marah. Jarang orang yang punya istri banyak itu marah-marah, jarang sekali. Yang sering marah itu kalau istrinya cuma satu. Nah itu psikologinya seperti itu. Nah kalau Anda minta nanti saya nggak mau dimadu, Anda akan tengkar terus itu. Akan tengkar terus. Itu salah satu hikmah. Ya, tidak harus seperti itu, tapi salah satu hikmahnya seperti itu. Makanya jangan membuat perjanjian. Nanti ketahuan ada yang buat perjanjian, ya dipertimbangkan lagi kedudukannya di RTUM. Itu anjuran ya, jangan membuat perjanjian. Sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak ada yang membuat perjanjian. Lah Anda Ummahatul Mukminin enggak ada yang membuat perjanjian. Hatta Aisyah, hatta Khadijah, hatta siapa lagi? Sofia, Ummu Salam, Ummu Habibah, ya semuanya enggak ada yang membuat perjanjian. Katanya Ummahatul Mukminin. Kenapa enggak ngikutin Ummahatul Mukminin? Itu etika. Adapun hukumnya para ulama berbeda pendapat. Ini fikih. Kalau tadi etika, adat istiadat, adab sopan santun. Kalau ini hukum. Kadang-kadang orang ahli fikih itu kadang-kadang nggak beradab juga, karena tahu hukum akhirnya semuanya diukur dengan hukum. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh seorang istri mengadakan perjanjian dengan suami untuk tidak menikah lagi, dan suami harus mentaati perjanjian itu dengan dalil tadi surah Al-Maidah ayat 1 dan hadis al-muslimuna ala syurutihim. Ini tulis loh, ini nanti keluar dalam ujian loh. Kan direkam ya. Nanti tinggal nyatet soal-soalnya itu dari rekaman kan bisa. Ditulis. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh, haram mengadakan perjanjian supaya suami tidak boleh menikah. Inilah yang dipilih oleh laki-laki semuanya, termasuk saya dan seluruh mahasiswa itu cenderung kepada madhab yang kedua, tidak boleh mengadakan perjanjian untuk tidak menikah lagi. Haram hukumnya. Dalilnya apa? Dalilnya ya, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan. Nah, illa syartan kecuali syarat yuhillu haraman wa yuharrimu halalan, atau yuharrimu halalan wa yuharrimu halalan wa yuhillu haraman. Syarat itu diikutin kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau yang mengharamkan sesuatu yang halal. Itu enggak boleh walau mi'ata syartin, walaupun 100 syarat. Ini ada hadis Barirah, saya tambahkan lagi hadis kedua. Hadis Barirah panjang, singkatnya begini. Hadis Barirah ini saya tahunya di Madinah. Saya dengarnya itu di Madinah Munawwarah, sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Saya belum buka lagi sejak 25 tahun yang lalu kira-kira ya, masih ingat anunya aja, isinya. Bahwa Barirah ini kemudian minta dimerdekakan, dia budak, minta dimerdekakan oleh Aisyah ya radhiyallahu anha, dimintai bantuan uang ya untuk dimerdekakan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mau kalau maulanya ya menjadi walinya ini Aisyah. Kemudian Rasulullah ditanyakan kepada Rasulullah, Aisyah mengatakan Rasulullah mengatakan terima aja itu syaratnya, tapi jangan diikutin. Karena syaratnya itu bertentangan dengan Islam. Kalau yang memerdekakan itu ya dia maulanya, dia tuannya. Ya.
Nah itu, oleh karena itu walau mi'ata syartin walau mi'a syarat itu enggak harus ditaatin karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 3. Ya laki-laki boleh menikah 1 2 3. Kenapa Anda melarang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Al-Qur'an? Nah, maka daripada berbeda pendapat enggak usahlah kita kemudian membuat perjanjian supaya tidak dimantu. Enggak usahlah. Daripada Anda terjerumus dalam sesuatu yang haram walaupun itu khilafiyah ya. Baik. Masih ada satu pertanyaan, sudah adzan ya? Ya, belum kan? Kenapa pakai bel-bel segala? Diundur juga enggak apa-apa karena khawatir belum masuk sudah diadzani, itu sering terjadi ya. Itu macari tergelincir dulu. Baik, ini ada pertanyaan, ini ada 3 pertanyaan dari akhwat. Bismillahirrahmanirrahim, pakai tulisan tangan saya nggak bisa baca, terus terang aja. Saya ada yang punya kacamata. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz jika ada seorang akhwat, seorang ikhwan yang ingin yang ingin astagfirullahaladzim melamar seseorang terlalu akibat melalui sosmed. Oh gitu. Ya gitulah. Melamar seorang akhwat melalui sosmed, contoh chatting, nggak usah contoh, udah tahu sosmed itu. Bagaimana pandangan Ustadz? Boleh Anda melamar melalui sosmed, melalui WA, melalui Facebook, ya, melalui status, boleh melamarnya. Maksudnya melamar itu saya kepengen menikahi kamu, kan boleh. Ya, mau WA juga boleh. Tapi nikahnya nanti kalau ketemu, ya, dia maksudnya melamar ke dia setuju, kamu setuju, ya. Tolong bilangkan sama bapak kamu. Bapaknya setuju, baru dia datang ke bapaknya, Pak, saya mau nikahi anak bapak. Oh, saya setuju, dinikahkan. Nah, sudah. Jadi hukumnya boleh, jangan terlalu inilah, ketat lah ya. Boleh. Ya. Jadi sosmed itu dimanfaatkan untuk melamar juga boleh. Untuk ta'aruf juga boleh, asal sesuai dengan tuntunan syariah. Ustadz, ya, tapi maksud saya boleh itu jangan waktu-waktu belajar seperti ini, nggak boleh ya. Ustadz, bagaimana hukumnya? Tolong dibantulah saya. Bagaimana hukumnya dengan kenapa pakai tulisan pensil? Hukumnya puasa Daud dengan puasa Senin Kemis secara berurutan. Contoh hari Rabu jadwal puasa Daud dan hari Kemis jadwal. Ini masalah puasa bukan masalah nikah ya. Boleh, boleh. Insyaallah boleh digabung antara puasa Daud dan puasa Senin. Yang ketiga, Ustadz, bagaimana jika akhwat sudah dalam pinangan seseorang, ikhwan, berkomunikasi via telepon, chatting, dalam pandangan tinggal menunggu harinya, dalam pinangan tinggal menunggu hari hanya. Berarti dia sudah tunangan, sudah setujuin, apakah boleh dia WA-an dan chattingan? Ya, jawabannya tergantung kepada kebutuhan. Kalau nggak butuh-butuh, hanya soal bagaimana kabarnya Mas, bagaimana kabarnya, nggak boleh itu. Ya. Tapi kalau untuk urusan walimahan nanti bagaimana itu, jadi kalau urusannya penting atau bermanfaat nggak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar iseng itu nggak boleh karena cenderung kepada pacaran. Itu kan belum sah, nggak boleh boncengan bersama, tidak boleh chattingan yang tidak bermanfaat. Namanya masih ada satu lagi, tolong saudara Zulham, mana nggak ada? Nah. Kalau orang sudah punya istri atau sudah punya calon itu pede.
Anda itu nggak pede. Saya duduk di sini berani ngadapin akhwat-akhwat banyak ini kan udah punya istri. Anda cuma ngantar buku aja grogi. Ya baik. Ustadz, dibilangin tulisannya itu besar-besar deh ya. Kalau nulis itu besar-besar. Kasihan Ustadz kamu ini. Ustadz, apakah di berdampingan, apakah pengantin gitu ya, ditaruh berdampingan, contoh pengantin laki-laki dan perempuan duduk sejajar. Ini waliman kemarin kenapa nggak ditanya? Itu hukumnya gimana? Itu adat ya. Dan apakah cara itu dipersoalkan? Gimana? Pokoknya gitulah ya. Gimana hukumnya berdampingan? Jangan. Ya. Kalau menikah itu cari anak Islam. Nanti sepakat keluarganya baik-baik, udahlah nggak. Kalau Anda dapat orang umum, begitulah salah satu masalahnya harus berdampingan, harus dilihatkan sama semua yang hadir. Anda sendiri sudah kalah di situ. Hanya gara-gara milih calon yang keluarganya nggak tahu agama. Ya, walaupun calonnya tahu agama, tapi kalau keluarganya tahu agama, begitu akhirnya terpaksa terus. Bahkan kayak kemarin jilbab cadarnya harus dibuka. Ya Allah, kasihan. Kalau kita ketemu sama orang yang sama-sama tahu agama, keluarganya sama-sama tahu agama, nikah itu enak. Ya nikah itu cuma laki-laki, bahkan tidak perlu biaya besar, cukup di rumah, cukup di gedung Al-Islam, ya. Selesai. Yang penting itu nikahnya, bukan walimahnya. Jangan terbalik. Yang penting itu nikahnya. Walimah itu hanya sekedarnya ya, untuk mengumumkan saja, memberitahu kepada yang lain. Apalagi harus duduk macam-macam pakai dandan, disalami satu-satu berjam-jam dia harus berdiri. Udah bukan waktunya lagi, bukan zamannya lagi. Zaman sekarang itu zaman sederhana. Ya. Zaman sederhana karena yang penting itu menikahnya itu. Saya kira itu para hadirin rahimakumullah. Mohon maaf ya, kalau belum selesai bab Al-Qasam ini, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada minggu depan insyaallah, dan mohon nanti akhwat bisa membeli buku terjemahan Matan Abi Suja. Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. نورت دربي شكرا